Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma shrah sudurana bi faydil iman bik wa jamilika wa qur'anik wa hina bi ma'rifatik wa amitna bi syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terus sekalian kita awali dengan umur kita Alhamdulillah sekalian, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa mengawali hari dengan beribadah kepadanya, taat kepadanya. Semoga ini menjadi bagian dari yang akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumul hisab. Karenanya supaya kita bisa istiqomah, diberikan keistiqomahan di jalan ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah, hingga sampai kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu sekalian, tidak terpanjang kalam, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Muyassar memasuki halaman yang keempat atau surah Al-Baqarah mulai ayat ke-17 dan seterusnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum
tidak ada iman sama sekali, tapi karena kepentingan duniawi, entah kekayaan, kekuasaan, politik, intrik dan sebagainya, balas dendam atau kebencian itu, kemudian dia mengatur perannya itu seolah menjadi orang yang beriman, padahal sama sekali dia tidak punya iman. Itulah puncak kemunafikan. Tapi kan ada juga yang di bawahnya, memang dasar awalnya dia itu adalah tidak beriman, tapi melihat perilaku kaum muslimin, melihat bagaimana kecintaan mereka kepada kitab sucinya, adalah dikit-dikit itu, dikit-dikit ada iman sedikit pada dadanya itu ada, tapi dominannya adalah kufur. Jadi yang sepoi-sepoi, sekonyong-sekonyong, setelah itu ya kita lagi kayak gitu lah. Sehingga dominannya tetap kufur gitu. Yang dominan dalam hatinya adalah itu kekufuran. Nah itulah yang disebut dengan orang munafik. Kadarnya yang bertingkat-tingkat sebagaimana bertingkat-tingkatnya kadar keimanan kita. Bukan kita beriman maksudnya ada kemunafikan itu maksudnya, tapi kadar bertingkat keimanan kita kan berbeda-beda. Nah karena itu digambarkan supaya kita yang sudah beriman tidak tergiur atau mengikuti jejaknya orang munafik itu, maka kemudian diberikan gambaran permisalannya, yaitu apa? Tusbihu hala jama'atin fi lailatin mudlimah, serupa atau mirip keadaan sekelompok orang di suatu malam yang sangat gelap. Wa awqada ahadun nar, salah satu di antara anggota rombongan itu menyalakan api yang sangat besar. Yaitu dengan pas ngaji sini begini menerangkan apa dari rumah ke musola atau kiainya itu kalau ngaji biasanya bawa hidupkan minyak tangan, ancor ya. Masing-masing bawa ancor atau numpangnya bawa ancor. Nah, litafhimal itu tujuannya api itu untuk melindungi diri. Mungkin ada yang mau menyerang, kalau kita tambah dia akan minggir kalau tidak mendadak. Jadi kalau ada manusia lewat, apalagi ada api itu secara umum binatang itu akan menyingkir. Kalau sampai kemudian menggigit dan sebagainya itu ya karena tiba-tiba. Saya itu sebelumnya tidak tahu, dan waktu itu roti saya suka berusukan di antaranya itu di atasnya Pak Tejo, ada air terjun kayak itu. Ya karena nggak ngerti ya berani pagi-pagi ya masih segitu udah berangkat. Nah ternyata itu katanya ulangnya banyak sekali, besar banyak sekali. Nah saya tidak menjumpai sama sekali. Nah itulah rumusnya. Kalau saya mungkin lari atau terburu-buru mungkin akan ketemu. Tapi kalau saya sebenarnya pelan-pelan, jadi mereka tahu, mereka tahu ada orang yang jadi kalau dia bisa menembus baunya manusia itu, kalau tahu ada mendekat ke dirinya dia begini. Tapi kalau udah mepet, ya dia akan menggigit atau dia akan menyerang. Jadi api yang dinyalakan itu litafqibal idoa, fungsinya untuk melindungi diri dan untuk cahaya. Falamma sati'atin naru wa anarat ma haula, maka tatkala api itu sudah menyala dan menyinari sekelilingnya, ingqafa'at wa'tamat, tiba-tiba api itu padam dan nyala. Pada moda yang lebih berani melewati membelah kegelapan malam kan karena adanya oncor tadi, ada lampu tadi. Maka wasara ashabuha fi dhulumatin la yarawna syai'an, maka menjadilah
rombongan itu dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat apapun. Wala yahtaduna ila tariqin wala makhrajin, dan dia juga tidak bisa mengetahui mana jalannya itu dan jalan keluarnya kemana, tidak tahu karena saking gelapnya. Ya mungkin sekarang karena kita di kota itu kita tidak kebayang namanya gelap gulita itu kayak apa, mungkin kita nggak begitu atau jarang sekali melihat suasana gelap gulita. Itu di desa mana masih belum ada penyalahan listrik itu ya. Gelap gulita itu ya betul-betul gelap, artinya kalau mati memang betul-betul keseluruhan, nggak bisa, nggak berani kemana-mana. Malah kamu mungkin juga nggak berani khawatir salah jalan atau mungkin kebergong dan sebagainya. Nah itulah gambarannya manusia yang tidak menempuh jalan iman itu seperti orang yang berjalan atau berada di dalam kegelapan yang gelap gulita. Dia tidak tahu arahnya kemana, ke depan ke kanan ke kiri, dalam keadaan membingungkan. Kalau mau maju takut, mau diam juga nggak ada jalan keluar. Ya sebagaimana bisa diam terus mengharapkan lampunya hidup, anjurnya hidup juga sudah nggak ada harapan. Itulah gambarannya perbandingan antara Islam sebagai cahaya, ya, sumber cahaya yang menerangi dengan sangat terangnya, ya, sampai digambarkan karena hari yang malamnya kayak siangnya, saking terangnya sinar Quran itu sampai digambarkan seperti itu. Kebalikan dari jalan kekufuran yang penuh dengan kegelapan, kegelitaan, bahkan ya, tidak ada cahaya, tidak tahu harus melangkah kemana, ya, di dalam kebingungan, berjalannya terhuyung-huyung, jalannya itu cenderuan, dan bingung bagaimana supaya bisa berjalan, supaya bisa keluar dari situasi yang menyesalkan seperti itu. Lanjut ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Hum summun an sima'il haqqi sima'a tadabburin. Mereka ini tuli dari mendengar yang benar dengan mendengarkan dengan penuh dengan penuh penghayatan, dengan penuh pendengaran. Itu mereka seperti tuli, ya, tidak mendengar yang benar. Bukun anil takibi, dan bisu dari berbicara tentang kebenaran itu sendiri. Umyun ani besar nur hidayah, mereka buta dari cahaya yang penuh dengan hidayah atau petunjuk. Dzalika la yastati'una ruju'an ilal iman. Karena itulah mereka tidak punya kemampuan untuk kembali kepada imannya, alladzi taraku, yang telah mereka tinggalkan iman tersebut. Wasta'adu anhu bidhalal, dan mereka mengganti imannya itu dengan kesesatan. Nah, itulah gambaran dari perjalanan hidup orang-orang yang munafik. Tidak ada positifnya, pribadinya tidak pernah tenang, di dalam kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, ya, sangat capek karena harus bermain peran terus, harus berpura-pura terus, dalam keadaan berpura-pura, berbohong, berpura-pura, bermain peran biar dikira seolah-olah seperti itu. Lanjut ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qasamin minas samai fi dhulumatun wa
fariqun akhar minal munafiqin, atau perumpamaannya untuk golongan munafik yang lainnya itu apa gambarannya? Yadharu lahumul haqqa taratan wa yashukkuna fi taratan ukhra. Mereka menampakkan kebenaran dohirnya, dia seorang muslim, kalau dia muslim, begitu yang kelihatan keislamannya. Dan mereka ragu bimbang untuk pada kami yang lainnya. Nah, ini sekarang grade yang kedua. Grade yang pertama tadi itu ayat 17-18 itu munafik tulen, sama sekali tidak ada iman. Kalau yang kedua ini ada iman setelah dia menampakkan keimanan itu kan rencana atau rekayasanya manusia kan pengennya hanya bohongan gitu. Kalau mendaki kan bisa ya dimasukkan iman, seperti kisahnya bintang film tahun 80-an sebenarnya masuk Islam itu gara-gara dia kan non muslim berperan sebagai pendekar yang rajin sholat, karena dia non muslim disuruh berperan untuk sholat. Jadi dia bilang, saya kan nggak beragama Islam, kok masih penting acting aja. Dan saya juga nggak bisa, bacaannya nggak bisa. Terus gerakan sujud. Itu artinya mau syuting dengan keadaan posisinya sujud. Dia tidak beragama Islam. Tiba-tiba ternyata itulah yang menjadi titik awal kebenarannya. Karena ternyata ketika sujud itu kok kayak nggak pernah kayak ada sesuatu itu. Nggak seperti yang dibayangkan. Nggak bisa dia melepaskan sebatas yang penting gerak kok, nggak bisa. Ujungnya dia akhirnya masuk. Itu namanya orang muda. Ya sama orang munafik itu kan rencananya begini, rencananya ngapusi kamu sendiri kan, etok imannya itu kan rencananya dia sebagai manusia. Mungkin karena dapat bayarannya sekian dia tergiur dengan bayarannya ini apa ini kalau beragama Islam pokoknya jadi mata-mata. Nah, itu kan rencananya manusia. Kalau punya rencana ini kan tidak ada mustahil. Nah, yang kejadian di Eropa kan kebanyakan begini. Rata-rata mereka ini niatnya itu niat buruk, yaitu ingin mencari titik-titik kelemahannya, kontradiksinya Quran. Malah ujungnya malah masuk Islam. Terus tubuhan uangnya sekali itu. Jarang kapok-kapok, maka ada yang penasaran. Apa yang kok masuk Islam? Coba tak cobain. Waktu yang ini masuk Islam juga. Terus gak ada bisnya itu di Eropa, di Amerika, suasana itu sudah 14 sudah bisa direm. Ini golongan keduanya ada yang yasukuna fihi, jadi bimbang dia dengan ukurannya itu bimbang. Penambangan imannya dia udah biasa, dia bisa. Ketika mau kembali ke kufur itu mulai ada kebimbangan. Nah yang begitu hala jama'atun yang sunnah fil aram, maka itu gambarnya seperti orang yang berjalan di padang yang sangat luas. Bayang sawani matorun sedih, tiba-tiba datang hujan yang sangat lebat. Tusaibu dulumatu ba'duha fawqa ba'din, yang didampingi, maksudnya disertai selain hujan yang lebat itu, yaitu ada kegelapan yang sangat gelap pekat, sudah sangat gelap pekat, gelap gulita, ketambahan hujan yang sangat lebat. Maka sebab ada gundurnya, ya, lum'an bak, ada kilat yang menyambar, waswa'ikum mahriqah, ada berdek yang membakar. Karena kita jalur musim najil haul, yang juga itu menjadikan mereka begitu sangat ketakutan. Yang beruna asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan, memasukkan jari jemarinya ke lubang telinga mereka. Khaufan min
gambarannya sebenarnya itu sangat mengerikan. Jadi gambaran yang kedua itu sebenarnya sangat mengerikan. Bayangkan dengan kalau tadi kan cuma yang pertama itu gambarannya apa? Gelap, tidak iso laku, guys. Akhirnya menengah sampai kapan? Tapi ya menyesakan juga. Kalau yang kedua ini ada kayak mencekam gitu ya, mencekam. Karena ada berdek, ada kilat, ada hujannya sangat lebat, gelap lagi. Gelap itu hanya salah satu seperti itu. Ya. Di mana masalahnya? Karena dia ini dengan kepura-puraannya itu banyak orang yang kepicut, banyak orang yang akhirnya ikut jejaknya. Mungkin dengan pernah dengar di kota kita ada yang hidup ya, yang ponakan. Dia masuk sudah nggak beragama Islam masuk ke Jumat. Pernah dengar ya ceritanya di kota kita. Ya, ternyata ya, dia sudah keluar dari agama Islam. Ketika ditanya sama istrinya, saya mikir itu sudah nggak beragama Islam. Saya kan bisa beragama. Saya bisa mampu dijadikan sebagai profesi seperti itu. Tidak ada iman atau minimal mungkin kalau dia mungkin golongan yang kedua ini bingung antara ya kalau dia itu betul-betul kufur kan ditinggalkan semuanya. Dia udah nggak mau jangankan sampai program mungkin aksesoris atau apapun yang nempel yang lebih dengan Islam tidak akan dibuang semua kalau dia betul-betul akhir mulai. Tapi ternyata dia masih mau. Nanti kan masih menyebut asma Allah, begitu mesti memuji Allah. Ketika korban sholawat atas Nabi kan itu salah. Jadi dia dalam kebimbangan dalam kebun sebenarnya tidak betul-betul mantap untuk kufur, berarti kan begitu. Itulah keadaan mereka itu yang kita berujung pada kematian. Salah. Lanjut ayat yang ke 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adhaba 'alayhim qalu walau sha'a Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Yuqaribu barqu min siddatil lum'anihi an yasluba absarahum. Hampir-hampir saja kilat yang begitu sangat terang benderang yaitu cahayanya itu menyambar penglihatan mereka. Wa ma'adzalika fakullama adwa'ala masyawfi dawi. Dan mereka berjalan itu karena nggak punya oncor, nggak punya pelita sendiri. Setiap terangnya dari petir itu kilat itu menyambar berjalan. Baida daba adlama at-tariq alaihim. Ketika kilat itu sudah enggak menampakkan gelap, akhirnya apa mereka berjalan di dalam kegelapan, kayak kifuna fi amalin, maka mereka enggak berani berjalan, akhirnya diam menunggu. Sinar-sinarnya apa? Kilatnya gimana? Bahaya. Bayangkannya kayak gitu. Walau la ilham wa ilahum lasalaba sama'um wa basarum. Kalau tidak karena Allah berkehendak menunda adab untuk mereka, itu pastilah penglihatan dan pendengar mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa qadirun ala dzalika fi kulli waqtin. Allah Maha
Baik, lanjut ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nidaan min Allah lil basari jami'ah. Ini seruan dari Allah untuk manusia seluruhnya. Jadi sekarang dakwahnya ini bukan untuk kaum muslimin, ayat 21 itu untuk seluruh manusia. Allah menyeru apa semuanya? Ani'budullah. Itu agar mereka menyembah Allah SWT. Karena apa? Kenapa manusia disuruh menyembah Allah? Alladzi rabbakum bi ni'amihi, karena dialah zat yang menjadi Rabb, menjadi yang menciptakan, yang menjaga, yang memelihara, yang mengatur alam semesta ini termasuk manusia di dalamnya, bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Jadi Allah menyuruh manusia untuk beribadah itu bukan kosongan. Supaya manusia bisa beribadah dengan sempurna, maka Allah berikan nikmat-nikmatnya. Ada bermacam-macam nikmat yang membuat manusia itu bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Wa khafuhu wa la tukhalifu dinah. Dan takutlah kalian kepadanya dan jangan sekali-kali melanggar aturannya, agamanya. Apa yang bentuk nikmatnya? Satu, faqad awjadakum minal adam. Yaitu Allah telah menjadikan kalian setelah sebelumnya kalian tidak ada. Jadi keberadaan itu sudah nikmat. Kita ada itu sudah merupakan nikmat dibandingkan dengan tidak ada. Itu nikmat. Silakan direnungkan. Andaikan kita tidak ada, kita menjadi ada itu adalah diadakan oleh Allah SWT. Wa wajada alladziina min qablikum, Allah juga yang telah mengadakan, menciptakan orang sebelum kalian. Litakunu minal muttaqin alladziina radhiyallahu anhum wa radu anhu, agar kalian mau bertakwa kepadanya dan membuat Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau disebutkan Allah menciptakan kita dan juga menciptakan orang-orang sebelum kita? Ya supaya kita ini ambil pelajaran perjalanan hidup bergenerasi-generasi dari umat atau manusia sebelumnya, itu bisa menjadi pelajaran yang mahal, yang berharga buat kita. Baik yang beriman, gimana kesudahannya, yang tidak beriman, bagaimana kesudahannya. Nah, misalnya kalau banyak contohnya, baik contoh yang skala kaum atau bangsa yang dibinasakan, ditinggal peninggalan fisiknya maupun secara personal. Begitu dengan sering melihat sekarang banyak itu yang buka di medsos itu, orang yang bongkar kuburannya sudah puluhan tahun masih utuh. Setelah ditanya siapa itu, oh dia dulu ada rajin membaca Al-Quran, rajin sholat berjamaah, hafal Quran. Nah itu kan pernah nggak melihat itu? Ya nggak kayak gitu. Termasuk kebalikannya. Ada yang berbau busuk, ada yang baru beberapa hari sudah hancur lebur dan berupa kayak gitu. Itu contoh-contoh itu kan banyak sekali. Jadi dengan berlalunya bangsa-bangsa, baik yang tenggelam maupun yang kemudian eksis sampai hari ini, atau yang dulunya lemah bangkit kembali,
yang kemudian bagaimana kesudahannya dari masing-masing itu menjadi etibar, menjadi pelajaran yang mahal untuk kita. Kalau kita mau merenungkannya, kita mau ngambil jalan yang mana kira-kira gitu. Coba kalau kita adalah diciptakan pertama kali, kita nggak bisa bandingkan. Ambil pelajaran nggak bisa, kita menjangkau terlebih dini karena nggak ada sebelumnya, nggak ada sejarahnya, nggak ada histori. Ibaratnya kayak dokter yang kasus pertama boleh masuk belum ada rekam mediknya, ya mau menganalisa sebelumnya ya nggak ada, ya lawaran sekarang gimana kondisinya bukan gitu. Kalau punya rekaman kan, oh itu pernah sakit ini sakit itu, oh berarti begini caranya. Jadi bisa untuk evaluasi, bisa untuk mengaca diri, bisa untuk mawas diri kan gitu. Kalau karena Allah menciptakan sebelum kita itu sudah bergenerasi-generasi banyak sekali. Lanjut ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'aluu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Pertama tadi Allah menciptakan, mengadakan untuk setek. Yang kedua, alasannya mengapa kita hendaknya menyembah hanya kepada Allah. Yang pertama tadi Allah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, itu argumen pertama. Jadi agama Islam itu mengajak manusia berpikir menggunakan akal sehatnya supaya mau beribadah. Jadi nggak, pokoknya kamu ibadah enggak, tapi dikasih argumen oleh Allah. Kenapa sepatutnya sejatinya manusia semuanya itu menyembah hanya kepada Allah? Pertama karena Allah yang menciptakan kita dan orang sebelum kita, itu satu. Alasan yang kedua, Rabbukum alladzi ja'ala lakumul arda bisata. Karena Allah yang menciptakan bumi yang menjadi hamparan, berupa hamparan. Nah, jadi itu aja sudah, harusnya kalau manusia mikir sudah, waduh, ternyata bumi itu ciptaan Allah. Kita selama ini berjalan, berlari, tidur, kerja, apapun itu di bumi miliknya Allah, bukan milik Allah yang menciptakan bumi tersebut. Sebelum kita punya SHM itu ya karena pekerjaan kita, kerjanya di mana itu? Ya, jadi selama manusia menginjak bumi, manusia tidak ada satupun manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari ini yang mengklaim dialah yang menciptakan bumi. Ada manusia yang mengklaim, oh yang menciptakan bumi saya, maka terserah saya mau saya apa? Itu apa hukumnya apa? Mustahil. Orang manusia dari setelah bumi diciptakan, kok bilang dia yang menciptakan bumi? Kan tidak mungkin. Sama dengan yang melahirkan orang tuanya sama ya saya. Biasa kamu sama anaknya. Bisa anaknya melahirkan orang tuanya kan tidak. Jadi manusia perlu menyadari ini, bahwa dia itu hidup, bahkan dia bersombong-sombong, dia bawa mobil dengan sombongnya. Mereka mobilnya apa? Menapaki bumi ini siapa? Oh banyak mobil dari mana? Ternyata dari bumi semuanya. Ini sampai di Allah. Supaya tahu diri bahwa ternyata kita nggak bisa hidup kalau tidak pakai buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita sudah hayatukumania supaya mudah kehidupan di atas bumi tersebut. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, wassama'a muqamatul bina, dan langit.
atasnya bumi itu punyanya Allah juga. Allah yang menciptakan. Biasanya bumi mau klaim misalnya, tapi tanpa langit, tapi tanpa udara, bumi ya. Itu punyanya Allah yang menciptakan. Dua, ada tiga berarti ya. Alasan ketiga, supaya manusia mau menyembah Allah. Alasan yang keempat, wa anzala maqara minas sahabi wa anzalakum minal alwani samrati wal anabat rizqan. Yang keempat adalah Allah turunkan hujan, yaitu air. Jadi air itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan air itu Allah SWT. Sekarang tanpa manusia sebelumnya, tanpa bumi, tanpa langit, ya, tanpa air. Kira-kira manusia itu mau bagaimana kira-kira? Nah itu semuanya Allah yang menciptakannya. Gitu. Kalau nggak percaya, balik saja siapa yang mengklaim itu ciptaan selain Allah. Gitu. Nah, udah. Khususnya manusia ini. Ya dengan air itu muncul berbagai macam tumbuhan-tumbuhan sebagai segi buatannya. Fala taj'alu lillahi dhara'a fil ibadah wa antum ta'lamuna tafarruduhu bil khalqi wa rizqi wa istiqamahu al-rububiyyah. Maka janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah dalam peribadatan, sedangkan kalian mengetahui bahwa yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, yang sehingga yang paling berhak untuk diibadahi disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terus itu saya kira sekalian yang bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo. Terima kasih Ustaz. Ayat ke-18 Ustaz. Wilayah itu. Ini di sebagian masyarakat itu dipahami, dipraktekkan itu sebagai ayat-ayat untuk menghindari dari binatang. Itu gimana Ustaz? Apa ini termasuk kesyirikan? Ya. Karena hindar dari binatang buas itu kan juga dari Allah. Iya. Itu namanya nanti masuk dalam bab namanya ruqyah. Ya, Ruqyah yang syar'iyah itu sebenarnya dari Quran. Itu justru menggunakan Quran untuk cambi-cambi itulah yang mana sesuai dengan syariat. Selainnya itu namanya kesyirikan. Di zaman Nabi itu ada sahabat-sahabat yang bepergian itu ketemu satu kampung, kemudian maunya kita diperlakukan sebagai tamu, tapi mereka tidak mau. Ini bablas. Dan lama dari itu kepala desanya jadi sangat kalau jengking yang sangat marah. Semua tabib, semua pun dikerahkan, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Salah satu di antara publik itu mengatakan, kemarin kan ada rombongan yang lewat, siapa tahu mereka bisa muslim. Singkat kata akhirnya kembali. Kemudian salah satu sahabat itu meruqyah kepala desa yang tidak pernah senangkan kalau segini sampai pingsan, sampai tak sadar. Dengan apa? Diusap setelah mungkin juga dikasih ludahi ringan, kemudian diusap sambil membaca yang dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung waras total, tidak ada bekas kena sengatan sama sekali. Jadi hanya satu ayat itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bisa atas izin Allah akhirnya sembuh total dalam waktu yang sangat singkat. Itulah namanya ruqyah. Jadi tetap yang
yang menyembuhkan ya Allah, tapi ikhtiarnya menggunakan ayat Quran. Apakah boleh? Boleh. Apakah syirik? Ya tidak. Misalnya sumur berkudu mimba menyajiun lima digunakan untuk mengusir, atau kalau kita lewat anjingnya bangun kita ketakutan karena nggak dirantai kita copot ya Allah. Nah ini monco ini karena dulu nggak ngerti ayatnya bumbu dia gitu lah boleh nggak ngerti. Akhirnya kok agak disinggongi malah ya itu sebagai upahnya ya apa karena yang dipakai ayat Quran itu namanya ruqyah syar'iyyah. Ada Apakah ada ini arti daripada ayat tadi itu kan ada tuli bisu dan mereka tidak kembali lagi. Iya, maksudnya kalau urusannya itu binatang buas misalnya itu malah relevan karena artinya itu menyambung. Harapannya kan kita lewat supaya nggak diganggu. Ini kan dengan dibutakan, ditulikan, kan gitu maksudnya. Nah kalau tadi sahabat Nabi ini malah kayak hampir nggak ada bunyi kan. Sengaja kalau jengking dengan alhamdulillah apa hubungannya? Itu aja bisa. Apalagi kalau artinya itu nyerempet-nyerempet gitu ya, biasanya itu. Bahkan dalam riwayat tersebut ditanyakan, sahabatnya tanya, tadi kok mau berarti itu, emangnya Rasulullah ajarkan? Ya enggak, ya saya ngiro-ngiro aja. Dan nggak disalahkan. Maksudnya apa? Karena pahamnya apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, dan kami turunkan Quran itu sebagai penyembuh. Seluruh isi Quran adalah penyembuh. Itu alasannya. Maka kemudian dia ingat ayat itu. Ya sudah, mana yang gampang ingat apa? Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yes, terus dipakai untuk meruqyah bisa. Maka akhirnya kalau ditanyakan ayat mana yang bisa meruqyah, semua Quran bisa dipakai untuk meruqyah. Ada berhasil tidaknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau doa Pak Ustaz tadi yang saya sempat dengar La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah shadiqul ali. Amin. Itu juga bisa untuk ya. Itu kan ikrar ya, maksudnya menetapkan persadaran kita itu kan harus diulang-ulang. Ya, mentajdid iman itu kan perlu. Karena kita nggak tahu dipanggil Allah kapan, jadi harus sering kita memperbarui iman kita dengan kalimat syahadat. Bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang paling gampang, kemudian buat tambahnya dari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak variasinya banyak, silakan dipakai yang mana. Itu bukan rupiah, tapi itu memantapkan dan takut kita kepada Allah kalau kita mati dan kemudian tidak mantap persadaran kita, mungkin kita harus pelan-pelan. Makanya sebanyak mengucapkan kata la ilaha illallah tapi Muhammadur Rasulullah. Biasa banget kita pas jalan kaki, pas di masjid, pas sujud, pas di apapun itu kita kan berpikir sudah ditutup ya, kalimat thayyibah itu menjadi penutup akhir. Ibu, kami, setelah itu kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ومن اليقين ما يهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله ليس منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسألك الله وبركاته اللهم بك من طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.